Pada siang ini kita akan mendengarkan reading assignment dari teman Anda atas nama Putu Novi Handayani ya, dengan judul Anatomi Vena Sentral sebagai akses kemoterapi. Oke, silakan kepada Novi untuk membawakan reading assignment. Baik, sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Putu Novi Handayani. Di sini saya akan membawakan presentasi terkait dengan reading assignment saya yang berjudul Anatomi Vena Sentral sebagai akses kemoterapi. Jadi, kateter vena sentral merupakan suatu perangkat kateterisasi yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena besar, di mana pada pasien onkologi, kemoterapi dilakukan dalam banyak siklus, sehingga akses vena sentral yang jangka panjang sangat diperlukan untuk mengurangi ketidaknyamanan pasien akibat fungsi vena berulang. Di mana dalam pemasangan central venous access atau akses vena sentral, dapat menggunakan pemandu lokasi insersi seperti ultrasonografi ataupun menggunakan anatomical landmark. Di mana untuk ultrasonografi sendiri itu punya risiko infeksi terkait kateter yang cukup tinggi, sehingga bisa menggunakan anatomical landmark sebagai alternatif, ataupun pada saat tidak ada akses terkait dengan ultrasonografi, kita bisa menggunakan AL. Dan pada pemasangan menggunakan AL itu biasanya berisiko untuk terjadi penusukan berulang ataupun trauma lokasi insersi, sehingga perlu untuk melakukan penilaian anatomis vena dan tindakan aseptik yang sangat ketat untuk menghindari terjadinya komplikasi pada pasien. Nah, salah satu vena yang bisa digunakan sebagai akses vena sentral adalah vena jugularis interna kanan, di mana vena jugularis interna ini berasal dari foramen jugularis dan mengalirkan darah dari sinus sigmoid. Di anterior saraphagus, tepat di lateral dan anterior arteri karotis interna dan communis, vena jugularis ini terletak. Dan vena jugularis berada di bawah otot sternocleidomastoideus dan kemudian bertemu dengan vena subclavia untuk membentuk vena brachiocephalika atau vena innata. Nah, vena jugularis interna kanan itu banyak digunakan sebagai akses central venous catheter karena sangat mudah diakses menggunakan USG dan jarang mengakibatkan komplikasi saat pemasangan. Serta ukuran vena jugularis sisi kanan itu lebih besar dibandingkan dengan sisi kiri, sehingga pemasangan CVA lebih mudah pada sisi kanan. Serta vena jugularis interna sisi yang kanan itu bermuara langsung ke vena cava superior, dan puncak paru-paru kiri itu terletak lebih tinggi daripada paru-paru kanan, sehingga ketika melakukan pemasangan CVA melalui vena jugularis interna yang sisi kiri itu berisiko lebih tinggi mengakibatkan pneumotoraks. Biasanya pemasangan insersi dari central venous access melalui pada vena jugularis itu sering menggunakan anatomical landmark, di mana anatomical landmark untuk pemasangan vena jugularis interna kanan sebagai akses CVA itu difungsi pada puncak segitiga sedilot yang terdiri dari kaput musculus sternocleidomastoideus di sisi medialnya, lalu kaput clavicula dari otot sternocleidomastoideus di sisi lateral, dan batas superior sepertiga medial clavicula inferior. Jadi fungsinya pada puncak tusukan segitiga sedilot. Untuk kelebihan dari penggunaan vena jugularis interna kanan sebagai target akses kateter vena sentral adalah berdasarkan meta-analisis pada studi randomized control trial, itu tingkat keberhasilan tertinggi pada cobaan insersi pertama kali dari VGI itu ya dibandingkan dengan yang lain itu keberhasilannya paling tinggi, baik menggunakan panduan USG maupun menggunakan anatomical landmark. Lalu risiko dari kesalahan fungsi pada arteri itu lebih rendah, dan sedangkan untuk kekurangan dari pemasangan VGI kanan sebagai target akses kateter vena sentral itu berdasarkan penelitian randomized control trial, tingkat kolonisasi dari kateter vena jugularis interna itu lebih tinggi daripada vena subclavia dan hampir sama tingkat kolonisasinya dengan vena femoralis.
Dan pada penelitian randomized control trial ini juga mengatakan bahwa pemasangan CVC pada vena jugularis interna memiliki risiko trombosis yang lebih tinggi daripada melalui vena subclavia. Selain itu, ada vena subclavia kanan sebagai target akses kateter vena sentral. Jadi, vena subclavia ini merupakan kelanjutan dari vena axillaris dan vena brachialis di batas lateral costa pertama, di mana vena subclavia terletak di sepertiga medial sisi dorsal clavicula. Untuk vena ini kemudian berlanjut di bawah clavicula menuju manubrium sternum hingga mencapai batas medial otot scalenus anterior. Kemudian, vena subclavia bergabung dengan vena jugularis interna dan menjadi vena brachiocephalika. Nah, kelebihan pemasangan vena subclavia kanan sebagai target akses kateter vena sentral itu karena pada apex pleura paru kiri yang terletak di inferior dari aspek medial vena subclavia, seringkali untuk yang kiri ini lebih superior daripada sisi kanan, sehingga ketika melakukan fungsi itu berisiko terjadi pneumotoraks. Dan juga struktur vena subclavia kanan ini dekat dengan arteri yang kiri dekat dengan arteri subclavia, sehingga jika fungsi jika salah melakukan fungsi vena arteri subclavia dan mengenai apex paru-paru, itu akan berisiko mengakibatkan hemopneumotoraks. Lalu, kelebihan dari pemasangan vena subclavia kanan, berdasarkan dari penelitian meta-analisis di studi FCT, vena subclavia memiliki risiko trombosis yang paling rendah dibandingkan pada lokasi lainnya. Dan vena subclavia memiliki keuntungan dalam mengurangi pembatasan mobilitas leher jangka panjang, serta risiko infeksi terkait kateter yang lebih rendah dibandingkan dengan akses vena sentral lainnya. Untuk kekurangannya, pencitraan USG sebagai pemandu insersi kateter vena subclavia dibatasi oleh tulang clavicula, sehingga pada pemasangan akses vena sentral pada vena subclavia lebih sering menggunakan teknik anatomical landmark dan berisiko terjadinya trauma pada saat fungsi ataupun fungsi berulang. Baik, selanjutnya ada vena cephalika kanan, di mana vena cephalika ini berasal dari vena digital dorsal dan palmar yang berorientasi longitudinal dan bermuara di vena metakarpal dorsal. Di pergelangan tangan, vena cephalika secara superficial melintasi daerah yang dinamai anatomical snuff box di dasar ibu jari dan permukaan styloid radialis. Di lengan bawah, vena cephalika berlanjut ke atas sepanjang batas anterior musculus brachioradialis, kemudian beranastomosis dengan vena basilika melalui vena cubiti mediana yang pada 84% kasus bersilang miring setinggi siku, kemudian melalui fossa antekubital. Menjauhi fossa antekubital, vena cephalika ini berlanjut di sepanjang batas lateral musculus bicep brachii hingga sepertiga proksimal lengan dan melewati celah antara otot deltoid dan pectoralis yang disebut sebagai segitiga deltopectoral. Pada aspek lateral deltopectoral, vena cephalika terletak di permukaan bantalan lemak dengan posisi horizontal dan memisahkan kedua otot. Kemudian menembus fascia claviopectoral dan mengalir ke vena axillaris di segitiga deltopectoral. Nah, di negara berkembang yang keterbatasan sumber daya seperti tidak tersedianya USG dan fluoroskopi dalam pemasangan kateter vena sentral, di sini di RSUP Prof. Ngurah itu sudah dilakukan pemilihan totally implantable venous access port dengan metode teknik open cut down merupakan salah satu metode alternatif karena dapat memvisualisasikan pembuluh darah dengan jelas dan memiliki risiko komplikasi yang lebih rendah. Salah satunya pada kasus seorang pasien perempuan usia 57 tahun dengan kanker payudara stadium 4 dengan vena yang berukuran kecil dan rapuh, dilakukan metode modified TIVAC dengan memasukkan kateter ke vena cephalic di deltopectoral groove yang terhubung ke port pocket dan ditanamkan di toraks anteromedial, di mana toraks anteromedial dipilih karena lokasinya yang lebih stabil. Dengan menghubungkan kedua sisi, posisi kateter akan horizontal dan mudah teraba, sehingga meminimalkan
risiko kateter terpelintir ataupun tertekuk dan portnya stabil. Selanjutnya, vena brachialis sisi kanan, di mana vena brachialis sisi kanan ini banyak digunakan sebagai target akses PICC atau peripheral inserted catheter, di mana vena brachialis ini terletak di fascia profunda yang mengalirkan darah dari lengan bawah naik ke aksila dan bergabung dengan vena basilik membentuk vena aksilaris. Dan vena brachialis berlanjut menjadi vena aksilaris di subscapula. Vena brachialis ini dapat bersifat singular ataupun berpasangan mengalirkan darah balik sejajar di sepanjang kedua sisi arteri brachialis. Dan di antara vena dan arteri brachialis terdapat nervus medianus yang merupakan lanjutan dari korda medial dan lateral plexus brachialis. Pada studi yang mengobservasi variasi anatomis dari vena basilik melalui pemetaan vena duplex menemukan terdapat variasi anatomis dari vena basilik dan brachialis. Melalui pemetaan vena duplex menemukan terdapat 3 variasi umum dari anatomi vena-vena tersebut, di mana di tipe 1, vena brachialis dan basilika bergabung membentuk vena aksilaris pada sepertiga proksimal lengan atas dekat aksila. Dan tipe 2, vena brachialis bergabung dengan vena basilika di sepertiga tengah atau bawah lengan atas dan masih berpasangan pada tingkat persimpangan brachialis basilik. Dan pada tipe 3, vena brachialis bergabung dengan vena basilika di sepertiga tengah atau bawah lengan atas, namun hanya terdapat satu vena brachialis yang tidak berpasangan di atas tingkat konvergensi dengan vena basilika. Nah, mengapa dipilih vena brachialis kanan? Karena dari vena brachialis ini lebih stabil selama penusukan karena berbagi fascia yang sama dengan arteri brachialis dan saraf brachialis, serta posisi ujung kateter di persimpangan kavu atrial memberikan laju aliran tertinggi dan risiko infeksi yang lebih rendah. Untuk ujung kateter yang terletak di vena innominata, kemungkinan komplikasi trombotik di vena innominata kanan lebih kecil dibandingkan vena innominata kiri, karena lajur kateter lebih pendek dan lurus di lengan kanan, sehingga memungkinkan penggunaan kateter dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya penggunaan vena perifer sebagai akses kemoterapi, di mana sebelumnya kita membahas terkait dengan prinsip penggunaan vena perifer sebagai akses kemoterapi. Namun dari yang saya cari di sini belum banyak studi yang menjelaskan terkait prinsip penggunaan vena perifer sebagai akses kemoterapi. Tapi terdapat sebuah studi review artikel yang merangkum metode untuk meningkatkan outcome akses vena perifer dalam pemberian kemoterapi dan merekomendasikan 2 paket perawatan, di mana paket perawatan saat insersi kateter dan paket perawatan dan pemeliharaan berkelanjutan, di mana pada paket perawatan saat insersi kateter kita menilai indikasi dan pemilihan alat terlebih dahulu, lalu kita lakukan penilaian pasien, kita pastikan kebersihan tangan serta kebersihan dan hand hygiene pada operator, lalu melakukan akses dan insersi kateter, memilih alat-alat yang tepat, lalu melakukan pembalutan dan pengamanan, dan melakukan dokumentasi. Lalu dari paket perawatan dan pemeliharaan berkelanjutan, dilakukan inspeksi harian, pemantauan lokasi insersi, pemantauan akses kanula, dan pembalutan serta pengamanan kembali jika misalkan pembalutannya kurang bagus. Lalu dilakukan dokumentasi. Adapun vena perifer yang digunakan sebagai akses kemoterapi itu dibagi menjadi 2, di ekstremitas atas bisa menggunakan vena metakarpal di punggung tangan, vena sefalik dan basilika di lengan bawah, dan vena median kubiti dan median antebrachial. Untuk di ekstremitas bawah itu bisa menggunakan plexus vena dorsal kaki yang menjadi vena besar dan kecil di kaki. Lalu pada pasien neonatus atau bayi, di mana pada saat pemasangan upaya fungsi vena di ekstremitas atas dan bawah telah gagal, kita bisa menggunakan vena pada kulit kepala dan dapat dipilih pada vena aurikular frontal, vena occipital, vena temporal superficial, dan posterior. Jadi, prinsip dari pemilihan vena perifer itu dipilih Suaranya hilang. Iya dokter, masih Ya. loading dokter.
Nah, jadi vena perifer yang digunakan sebagai akses kemoterapi. Jadi kita perlu mengetahui pemilihan vena perifer yang mana yang dapat digunakan sebagai akses kemoterapi. Jadi vena yang dipilih adalah vena yang lurus, distal dan tidak bercabang, serta pemasangan pada ekstremitas yang non-dominan, serta fungsi dimulai dari distal vena. Baik, sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih atas presentasinya. Ya, walaupun singkat, tapi bisa mendapatkan intinya ya. Saya persilakan mungkin dari yang lain, ya matikan aja video ya. Untuk bertanya, udah banyak ini saya berikan kesempatan. Saya ada sih beberapa bahan yang ingin didiskusikan juga, akan tetapi saya berikan kesempatan kepada para peserta. Mungkin ada yang mau nanya? Sini ada beberapa nih. Ada 7 orang lain. Nah, silakan. Ada yang mau. Izin dokter. Mm-mm. Izin dokter, perkenalkan saya Yusti, izin bertanya dokter kepada Novi. Untuk pertanyaan saya, mengapa vena jugularis kanan itu lebih banyak digunakan sebagai CVA dibandingkan yang kiri? Terima kasih. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya, kenapa vena jugularis yang bukan yang kiri? Silakan jawab. Novi. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya pada Yusti. Jadi di sini sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan vena jugularis interna kanan, kenapa dia lebih banyak digunakan dibandingkan yang kiri, itu karena di sini vena jugularis interna kanan itu sangat mudah diakses menggunakan USG dan jarang mengakibatkan komplikasi pada saat pemasangan. Serta ukuran vena jugularis interna di sisi kiri itu di sisi kanan itu lebih besar dibandingkan vena jugularis sisi kiri, dan vena jugularis interna sisi kanan juga bermuara langsung ke vena cava superior serta puncak paru-paru kiri itu lebih tinggi daripada paru-paru kanan, sehingga ketika kita melakukan akses CVA, fungsi CVA itu kalau misalkan kita melakukan fungsi pada sisi kiri itu berisiko untuk salah salah fungsi, jadi berisiko trauma dan berisiko fungsi terhadap apeks paru sisi kiri, sehingga risiko terjadinya pneumotoraks itu lebih tinggi. Sekian, dokter. Iya, jadi betul yang dijelaskan ini, akan tapi ada satu lagi yang cukup penting. Jadi kenapa orang menyukai vena jugularis interna kanan? Yang pertama ini ya, saya review lagi. Ya, lebih mudah karena lebih superficial gitu maksudnya ini mungkin ya. Kemudian katanya lebih besar, walaupun itu variasi anatomis. Yang benar-benar bermakna itu ini. Yang kanan langsung ke vena cava superior. Jadi apabila kita ingin memasukkan kateter, maka kateter kita itu akan langsung masuk ke vena cava superior. Sementara kalau dari kiri kita masukkan, dia bisa false route namanya, atau masuk ke arah yang salah, ya, masuk ke arah yang salah. Karena kalau kita membayangkan diri kita berada di dalam pembuluh vena itu, nanti ada banyak gangnya ya, belok kanan, belok kiri gitu ya. Jadi kalau yang kanan itu langsung ke vena cava superior, kalau yang kiri itu harus melewati vena apa? Coba dibuka Mohon maaf, anatomi ini. dokter, suaranya putus-putus. Coba lihat gambar anatominya, Novi.
Nah, ini kalau Anda lihat yang sebelah kiri harus melalui kenapa namanya? Ini gambarnya kurang ke bawah ya. Ini gambarnya kurang ke bawah. Jadi dari vena jugularis interna kiri dia harus masuk ke vena innominata dulu ya. Sebelum masuk ke vena cava superior. Ya. Atau kita kenal namanya brachiocephalika ya. Jadi vena subclavia bertemu dengan vena jugularis interna yang kiri menjadi vena brachiocephalika sebelum akhirnya ke vena cava superior. Kedengaran suara saya, Dek? Terdengar suara saya? Mohon maaf dokter, suaranya putus. Apakah boleh diulangi, dok? Oh iya. Jadi ya itu ya, secara anatomi kalau yang vena jugularis interna kanan itu langsung masuk ke vena cava superior. Nah, kalau yang kiri dia harus melewati vena innominata atau vena brachiocephalika ya. Gitu. Kemudian ada satu lagi, apa penyebabnya lebih disukai yang kanan? Novi bisa jawab nggak? Nafi dokter untuk pertanyaannya. Ada satu lagi alasan kenapa vena jugularis kanan lebih sering digunakan. Mungkin karena dari apeks paru-parunya dokter yang pada sisi kiri ini lebih tinggi, jadi berisiko untuk terjadi pneumotoraks jika dilakukan di sisi kiri, dokter? Enggak. Jadi ya itu adalah salah satu alasan, tapi ada satu anatomi yang tidak tampak di sini, yaitu pembuluh limfonya tidak terlihat ya. Jadi di daerah kiri itu ada pembuluh limfo yang besar. Namanya apa? Namanya apa? Pembuluh limfo yang di sebelah kiri, di leher, yang besar, yang sering mengalami cedera bila melakukan suatu prosedur di leher sisi kiri. Bisa terdengar? Bisa, dokter. Tahu enggak? Apa namanya? Jadi ada pembuluh limfo yang sering cedera bila kita melakukan suatu prosedur di leher sisi kiri, yaitu ductus thoracicus namanya ya. Jadi ductus thoracicus itu sering mengalami cedera bila mana kita melakukan manipulasi di area leher sisi kiri ya, utamanya yang dekat dengan vena jugularis. Ya, itu alasan lainnya yang lebih banyak dipertimbangkan ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Saya berikan kesempatan satu penanya lagi. Selamat siang, dokter. Oke, silakan. Selamat siang, dokter. Nama saya Remita. Mohon izin untuk bertanya kepada presenter. Kira-kira vena mana yang memiliki risiko infeksi terkait kateter tertinggi menurut penelitian? Terima kasih. Ya, silakan Dek Novi. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Iin. Untuk vena yang memiliki risiko infeksi tertinggi
ketika dilakukan pemasangan kateter itu berdasarkan penelitian yang saya baca ada dari vena femoralis, tapi tingkat infeksi atau kolonisasinya ini juga setara dengan pemasangan vena jugularis interna dan untuk pemasangan risiko infeksi terkait dengan kateter yang paling rendah itu ada di vena subclavia. Jadi pemasangan vena subclavia kanan yang memiliki risiko infeksi yang paling rendah, sedangkan untuk femoralis dan jugularis itu memiliki tingkat risiko infeksi yang cukup tinggi. Tapi perbedaannya Nika dari penelitian kurang signifikan terkait dengan tingkat infeksinya. Ya, mungkin jika misalkan ada yang kurang, mohon maaf nih. Jadi itu lebih kepada teknik aseptik ya. Itu lebih kepada teknik aseptik kita. Ya memang pemasangan vena jugularis adalah pemilihan ketika akses di upper body tidak bisa dilakukan. Ya, upper body pasti akan memilih jugularis interna kanan dulu. Ya, kalau tidak bisa baru subclavia. Kalau upper body sudah tidak bisa dilakukan pemasangan, maka kita pindah ke lower. Ya. Femoralis menjadi pilihan selanjutnya. Ya, gitu ya. Ada satu lagi ya pertanyaan untuk akses vena kemoterapi. Apakah posisi kanker menentukan akses sisi mana yang boleh dilakukan? Bisa dijelaskan enggak kira-kira? Untuk posisi kanker, Nika sangat menentukan dokter, karena jika misalkan contoh pada pasien dengan kanker payudara, misalkan untuk kanker di payudara sisi kiri, pastinya kita akan melakukan pemasangan di sisi kanan karena takut berisiko untuk pada kanker yang pada tumor itu takutnya akan menyebar dan mengganggu aliran darah di pembuluh darah pembuluh darah yang akan kita pasangkan kateter, sehingga kita perlu menentukan terlebih dahulu kanker tumornya ini di sisi mana, dan pemasangannya pasti akan kontralateral dari lokasi tumor tersebut. Dari pemahaman saya begitu, dokter. Jadi saya koreksi ya. Pada cancer maka kita harus melihat apakah lokasi kansernya itu berhubungan tidak dengan aliran vena ya. Jadi pada kanker payudara pemilihan kontralateral daripada kanker bukan karena masalah penyebaran, tetapi lebih kepada morbiditas yang diakibatkan. Ya. Karena pada pasien dengan kanker payudara yang telah dilakukan tindakan operatif, di mana tindakan operatif itu melibatkan diseksi aksila, jadi pembersihan kelenjar getah bening aksila, maka manipulasi pada sisi ekstremitas superior yang di sisi yang sama, ya, yang di ipsilateral daripada sisi kankernya akan memudahkan atau akan menyebabkan terjadinya komplikasi limfedema ya. Limfedema. Jadi izin dokter, suaranya putus-putus lagi, dokter. Ya, mungkin sebentar. Jadi komplikasi limfedema ya, limfedema. Jelas? Apakah terdengar? Halo? Apakah terdengar suara saya? Niki baru dokter terdengar. Boleh ulangi lagi dokter, ampun dokter. Ya, jadi komplikasi yang ditakutkan adalah komplikasi limfedema yang ditakutkan.
komplikasi limfedema. Jadi bukan karena penyebaran, jadi karena limfedema ya. Jadi untuk kanker payudara yang telah dilakukan operasi, utamanya diseksi aksila, maka komplikasi limfedema akan menjadi suatu morbiditas ya. Saya kira itu ya, komplikasi limfedema untuk kanker payudara. Kalau kanker yang lain, ovarium itu misalnya ya tidak masalah. Dipasang di kanan, di kiri tidak masalah. Tapi Anda lihat-lihat anatominya ya. Seandainya ada edema, maka itu kita hindari. Ekstremitas yang mengalami edema, maka itu dihindari. Ya, kemudian ya kalau payudara itu memang tidak semua mengerti patofisiologinya, akan tetapi untuk mudahnya maka pasanglah di kontralateral, gitu ya. Jadi alasannya karena itu limfedema itu. Oke? Ada lagi? Kalau enggak, ini sudah 30 menit. Sama dokter. Ya, jadi kalau begitu waktu sudah ya harus mengakhiri ya. Kalau enggak nanti semua kesini waktunya habis ya. Jadi kembali ke tempat tugas, maka reading assignment ini bisa saya akhiri. Nanti nilai dan bukunya saya store ke sekretariat Dokter Muda ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri meeting ini, reading assignment ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama.